Salah satu protokol kesehatan bagi pengunjung mal adalah diwajibkan untuk masuk ke bilik penyemprotan disinfektan. Padahal WHO Indonesia menyatakan bahwa disinfektan berbahaya bagi manusia. Mulai hari ini mal di Jakarta kembali dibuka untuk umum dan mal dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Antara lain pengunjung harus masuk bilik penyemprotan disinfektan. WHO Indonesia sejak beberapa bulan lalu menyatakan disinfektan berbahaya bagi manusia. Disinfektan tidak seharusnya disemprotkan ke manusia, melainkan hanya untuk mensucikan benda atau barang. Dan saat ini pemirsa kita sudah bersama dengan Sekretaris Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Nina Dwi Putri. Selamat siang dokter. Selamat siang. Baik, dokter, mulai hari ini di Jakarta dan juga di Bekasi, Jawa Barat kan mal beberapa sudah dibuka. Kemudian meski dengan penerapan protokol kesehatan, namun apakah ini aman untuk kesehatan khususnya bagi anak-anak untuk mengajak ke mal? Baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi memang kita lihat ya di TV-TV sudah mulai dibuka nih mal-mal. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia nih ingin menghimbau kepada orang tua, masyarakat gitu ya. Jadi khusus nih karena kita Ikatan Dokter Anak Indonesia concernnya masalah anak-anak, kita ingin menghimbau bahwa sebaiknya di era seperti ini anak-anak nih tetap harus menghindari yang namanya 3C. 3C itu apa sih Mbak Maria? Yang pertama, hindari close environment, C yang pertama. Artinya hindari area yang tertutup. Yang kedua itu hindari crowded place, artinya kerumunan orang-orang yang ramai. Yang ketiga adalah hindari close conversation, artinya kalau kita harus physical distancing, harus jaga jarak gitu ya Mbak Maria. Nah, untuk kembali lagi untuk mengajak anak ke mal-mal, bagaimana tanggapan Dokter Anak Indonesia? Jadi kalau kita bisa menghimbau ke masyarakat, sebaiknya anak-anak yang masih kecil janganlah dulu dibawa-bawa ke tempat yang tertutup, terutama seperti yang area-area yang ramai gitu, seperti mal, pasar dan sebagainya. Sebisa mungkin kita menghindari anak-anak kita supaya tidak terpapar. Mungkin seperti itu. Jadi sebisa mungkin ditahan dulu lah kalau anak-anak ini sebisa mungkin jangan dibawa ke tempat-tempat yang resiko infeksinya masih cukup tinggi gitu. Baik, Dokter Nina, untuk pantauan dari TV One ini kan mal beberapa sudah mengharuskan bahwa para pengunjung wajib memasuki bilik untuk penyemprotan disinfektan. Apakah ini juga aman untuk anak-anak? Karena jika dari WHO sebelumnya menyatakan bahwa penyemprotan disinfektan ini bukan untuk manusia. Iya, betul. Jadi memang WHO sudah tidak menganjurkan lagi disinfektannya disemprotkan untuk manusia, apalagi untuk anak-anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia memang tidak menganjurkan untuk penyemprotan ini, Mbak Maria. Baik, bila dianggap benar berbahaya, kemudian seperti apa upaya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk supaya nantinya bilik disinfektan ini ditiadakan dari protokol kesehatan, karena pastinya juga akan membahayakan bagi pengunjung khususnya anak-anak. Baik, Ikatan Dokter Anak Indonesia sifatnya memberikan saran, memberikan advice sesuai dengan apa bukti-bukti ilmiah yang ada dan kami telusuri. Jadi sampai saat ini kami memang tidak merekomendasikan. Dan juga kami tetap menghimbau ini supaya anak-anak ini tetap tinggal di rumah. Jadi itu yang paling gampang. Jadi tidak usah repot-repot disemprot pakai bilik disinfektan. Sebaiknya emang menghindari saja daerah yang tadi ramai, crowded, daerah-daerah yang sirkulasi udaranya tertutup, supaya transmisi penyakit itu tidak ada di situ. Jadi memang kalaupun tidak ada kejadian COVID seperti ini pun sebenarnya anak-anak kecil itu juga, kalau kita lihat orang-orang zaman dulu ya, bilang anak 40 hari nggak boleh keluar, itu maksudnya ada tuh Mbak Maria. Maksudnya bahwa daya tahan tubuh anak itu belum baik, belum sempurna. Jadi kalau misalnya dia keluar gitu ya, terpapar penyakit, itu akan rentan sekali. Nah, apalagi di daerah, di suasana pandemi seperti ini, tentu saja kalau misalnya anak yang daya tahan tubuhnya belum bagus, dipaparkan dengan macam-macam virus, apalagi di ruang yang tertutup, yang virusnya mungkin bercampur di situ, itu bisa jadi akan menyebabkan transmisi penyakit. Jadi kita tetap menyarankan kepada orang tua, masyarakat, kita jaga sama-sama lah anak-anak kita tahan diri kita untuk tidak membawa anak-anak kita ke area-area tertutup seperti mal, pasar, atau tempat kerumunan lainnya. Mungkin seperti itu. Baik, dokter, jika sangat terpaksa kemudian orang tua memang harus mengajak anaknya untuk pergi ke mal atau mungkin tempat orang tuanya bekerja, kemudian langkah apa yang harus benar-benar dilakukan oleh orang tua anak ini supaya tetap bisa menjaga keamanan dan terhindar dari virus COVID-19? Baik,
ini artinya dalam keadaan darurat ya. Keadaan darurat itu artinya memang misalnya anaknya tidak ada yang jaga di rumah, atau memang harus ke dokter misalnya sakit, atau memang ada yang sangat kedaruratan. Mungkin kita bisa menganjurkan anak-anak yang di atas 2 tahun menggunakan masker, kemudian tetap menjaga jarak, jangan di tempat yang ramai orang, dan hindari orang-orang yang sakit. Juga anak-anak ini harus tetap selalu diajarkan untuk selalu cuci tangan sesering mungkin, jangan sering menyentuh mata dan muka. Nah, bagaimana kalau anak di bawah 2 tahun? Anak 2 tahun, kalau di bawah 2 tahun kalau terpaksa harus pergi, nggak bisa pakai masker, coba usahakan anak tersebut tertutup misalnya di dalam stroller, kita tutup strollernya misalnya dengan kain ya, ada kan kita suka penutup kain stroller, mungkin bisa diupayakan seperti itu. Tapi lagi-lagi saya menggarisbawahi, kalau tidak urgent, tidak emergensi sekali, janganlah bawa anak-anak ini ke area-area crowded, area-area yang ramai gitu, seperti itu ya Mbak. Baik, itu artinya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sangat menentang supaya anak-anak ini tidak dibawa keluar rumah, seperti itu ya dokter? Ya, kita menghimbau nih kepada masyarakat, kita sama-sama jaga anak-anak kita ya. Kita sama-sama saling menjaga nih seluruh masyarakat, terutama untuk anak-anak kita supaya jangan terinfeksi, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi Anda cukup lengkap, dokter. Terima kasih banyak atas waktunya dan informasi kepada masyarakat. Terima kasih juga sudah bergabung di Kabar Siang.